Asik menyapa memang istimewa, asik menyapa memang istimewa, asik menyapa memang istimewa, asik menyapa Jogja istimewa. La 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 la. Ye, ganteng urung aku. Pol. Pol to? Pol. Kandhani nek eneng alat ukur sing iso ngukur kegantengan jeblok alat ngukur aku. Apa kuwi? Mergo saking gantenge to ya. Iki rambut kan modele sanyar nek ini kan model gori to, gondrong buri. Heeh. Nek aku ki Ramirez. Ramirez. Heeh, rambutnya miring, raine ora beres. Hanya serapa apa penting ndek nyawa. Oke, Mah. Mama. Waduh. Kaya ngono bentuke iki ngopo? Kaya ngono bentuke kepiye ro bojone kok ngono bentuke. Biar le milih nang nggon petengan apa piye? Kok dadak poninan ngono kuwi lho aja ngene iki ngopo e? Apa dadah enem-enem ngene iki saiki? Oh ben ngenomke. Ngenomke. Oh, mbok disigar pinggir. Sak sirahe. Malah nang rumah sakit. Ya aja ta papa kok ganteng arep tindak pundi ayo. Iki nak ngene, papa iki arep nang kelurahan. Wingi kan mamah tak tukokke tanah to. Tak tukokke tanah. Elok tenan. Sak polybag. Tak pikir kan Keneng, pirang Go. hektar. Alah kena nggo nandur lombok lumayan. Iya, tapi aku wis dipundhutke tanah tenan kok. Terus pripun? Ha iki arep tak jak ngurus surat-surat nang kelurahan. Legalitas kan kudu duwe tak iki. Oh, dereng legal to niku. Urung. Oh iya, nggih, nggih. Kalih kula napa piyambakan wae? Ayo cah loro to ya. Oh, Kan lah. iki mimilan mie goreng to. Nanti kudu berdua. Oh ngono. Ya Yo. tapi aku nganu masih nunggu tamu-tamu istimewaku Mbok nanti wae rotuan. Yo ditunggu cah loro. Mami iki ya bejo lho. Kenapa? Ha entuk wong lanang gantenge ku aku Walah, sewu siji to. Ngimpi apa aku entuk kaya ngene iki ya. Iya, Kak, iya. Sebentar aku tuh lagi nunggu tamu istimewa. Jadi nanti kalau kita mau pergi ke kelurahan tuh ya habis ini aja ya toh. Oke. Nunggu dulu siapa tahu Iya. habis ini nanti langsung rawuh ya. Ra apa-apa toh sabar toh. Sabar. Sejam aja Alah, kok alah. coba. Nggo mami iki apa to sing hooh? Apa sing ora kok Oh, apa sing ngono kok. toh, iya, Coba iya. ditiliki to, Pak. Ditileki loro apa? Ora, maksudnya wis rawuh apa durung? Coba, mana? Oh, sudah berduyun-duyun. Waalaikumsalam. Lah sudah rawuh. Sugeng enjang, Bu Kadi. Selamat pagi. Pak, sugeng enjang, Pak. Ini kok aku bagus sangat lho, Pak. Terus putih, Pak. Selamat datang di pernikahan kami, Pak. Aduh, aduh. Piye? Gak kaya Ratrimo Aku gitu. langsung ngene. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di rumah kami tercinta, Pak. Nggih, menika rumah yang selalu ada kebahagiaan karena kita selalu share informasi, nggih. Namanya rumah kita adalah Arsip Menyapa. Yeay. Ya ngaku-ngaku ya Mas ya. Nah, ini bangun yang lemes-lemes gak yang ngaku-ngaku toh. Loh. Pak J. Nyambung lah itu Nganu wae, nganu. Kursimu ke gawanen rono wae. Rasa cedak aku Nah, ngomong. temanya gitu loadingnya cepet. Bapak dan Ibu, selamat pagi kembali. Ini ada tamu-tamu istimewa di acara Arsip Menyapa. Kita sapa dulu pemirsanya, Bapak Ibu yang sewu. Selamat pagi pemirsa RBTV. Anda kembali bersua bersama dengan saya Indah Ardina. Porski panjang. Ya, kita menyatu dalam acara Arsip Menyapa. Yeay. Ini persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. tentu karena ini persembahan dari institusi yang sangat luar biasa, kita punya salam yang istimewa. Salam Arsip, tertib Arsip. Jadi tertib loh arsipnya, Tertib ada aku. busyam nanti kalau nggak tertib, dukani Nah, dengan iya. itu. Ya, hari ini bersama dengan kami adalah Bapak Ketua Komisi D DPRD DIY, Bapak Dr. RB Dwi Wahyu. Selamat pagi Pak Dwi. Enjang, Bu. Anje, segang Selamat pagi. Pak biar kenalan roh aku Mas Pur jebule Mas Dol gitu. Aku kan derek beliau suwe toh. Gitu ya. Oke. Oke. Baiklah, kemudian ada juga Kepala DPAD DIY, Ibu Insinyur Syam Arjayanti MPA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Indah. Mas Anje, Pur. baik, Matur sehat Tambah selalu. ganteng ya Mas
Polda iki. Iya. Oh berarti benjang poninan lajeng Bu. Kayak apa ngomongnya? Elton John. Elton John. You at this point? Berarti tinggal nganggo piano. Piano. Karena Elton John gitu ya. Ada juga yang saudara hari ini pelaksana bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan DPM KKPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Erna Setio Winari SOS MSC. Selamat pagi Mbak Indah, Mas Bu. Inci, Mbak. Inci. Ojo digoda. Ora kok les saking wedine kelangan aku. Ya, tema kita hari ini pemirsa adalah tentang peran arsip dalam mendukung reformasi kelurahan. Ya, nanti kita akan cari tahu dari narasumber kita sebetulnya reformasi kelurahan itu seperti apa, kemudian kaitannya dengan arsip dan juga dukungan dari DPRD. Hubungannya pripun? Oke, baik. Ya tanya dong. Jadi peran arsip dalam mendukung reformasi kelurahan. Reformasi kelurahan kan sesuatu yang selalu didengung-dengungkan ya untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum ke Busyam, ke penyelengan dulu ya. Boleh, Konteks silakan, reformasi Mbak kelurahan itu sebetulnya seperti apa? Monggo. Kalau untuk reformasi kelurahan sendiri ini sebenarnya kan sudah berjalan 4 tahun ya Mbak Ina, dari kita mulai di 2023 dan nanti di 2027 itu adalah tahun ke-5. Dan di setiap progresnya memang reformasi kelurahan ini tidak berjalan sendiri. Artinya tidak dinas PMK sendiri yang melakukan leader ataupun apapun, cuman di reformasi kelurahan ini semua OPD terlibat. Jadi artinya bagaimana reformasi kelurahan ini nanti bisa berhasil itu tentunya bergantung dari kolaborasi dari semua lintas OPD gitu. Nah, apa itu dengan reformasi kelurahan itu sendiri? Reformasi kelurahan ini tuh adalah sebuah wujud transformasi untuk membawa kelurahan menjadi sesuatu yang lebih baik begitu. Nah, kita sebenarnya juga sudah cukup familiar begitu ya Mbak Indah. Kita sering mendengar bahwa reformasi kelurahan ini berdiri di 2 roda. Roda depan dan roda belakang. Roda depan ini fungsinya seperti kita tahu bahwa roda sepeda itu kalau roda depan itu membawa kendali. Membawa kendali sekaligus menyeimbangkan. Nah, roda depan ini sering kita kenal sebagai reformasi birokrasi kelurahan. Oh, jadi yang direformasi birokrasinya. Birokrasinya. Artinya adalah internal pemerintah kelurahannya. Nah, kemudian di roda belakang nanti kita akan mengenal yang namanya reformasi pemberdayaan masyarakat, yang itu sebagai impact dari keberhasilan dari roda depan ini. Oh, jadi internal kelurahan direformasi dulu, kemudian impact baiknya nanti pasti untuk masyarakat. Betul. Nah, karena reformasi birokrasi kelurahan ini memang kita punya tujuannya dan sasarannya ini adalah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya sendiri di kelurahan dan juga berkaitan dengan pamongnya. Pamong yang bagaimana nanti punya budaya satria yang juga digaungkan di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa nih kok budaya satria? Satria itu ada lagunya kalau ada lagunya. Ada lagunya Mbak Indah. Sebentar. Lagunya gini, selaras akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani dan inovatif, yakin dan percaya diri, ahli profesional, itu singkatannya. Satria, budaya satria. Itu satria baca hitam. Mungkin kalau di PNS di kalangan PMDD-nya sudah familiar. Sudah familiar, Di ya, kelurahan bagaimana kelurahan juga pamong-pamongnya ini nanti punya jiwa satria juga. Begitu. Iya kita sering lihat sih kalau gitu ya untuk sering denger ya. Kalau di Kepatihan mungkin di komplek Kepatihan jam 4 sore pasti diputar. Sebetulnya di media sudah ada tuh di internet ya tuh teman-teman tuh ya, Mas Dodik dan kawan-kawan. Saya tiap hari dengar itu kalau di kantor-kantor. Kan saya sok ider teh. Aku ganti wae. Ganti kopi yang iki kok iki. Suaranya apa? Iya, suaranya bagus ya. Segmen pertama kita nyanyi saja. Luar Jadi biasa nggih. itu diwujudkan dalam bentuk lagu supaya gampang untuk diingat gitu ya. Betul, Oke. Sebelum adanya reformasi kelurahan itu, jadi memang butuh untuk direformasi ya. Betul, karena memang waktu itu harus dalam juga ya, sudah memetakan bahwasanya permasalahan di kelurahan itu berkaitan dengan kemiskinan, kemudian juga stunting, juga kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat itu sebenarnya core-nya itu akan terselesaikan jika pemerintah kelurahannya sendiri itu tanggap. Nah, bagaimana kemudian pemerintah kelurahan bisa tanggap itu diwujudkan dari kalau di reformasi birokrasi itu ada 16 kegiatan utama Mbak Indah. Oke. Banyak Mbak Indah. Banyak. Jadi nanti kalau ditanya salah satunya arsip nanti.
Nah, iya. Nah, makanya saya mau tanya soal ini. Oh, iya, Jadi baik. kemudian apa yang dilakukan Dinas PMK kaitannya dengan reformasi kelurahan, tapi yang berhubungan dengan arsip. Baik, kalau dari 16 kegiatan utama ini di kegiatan nomor 8 itu berkaitan dengan penguatan tata naskah dinas dan arsip dinas di pemerintah kelurahan. Oke. Dampaknya jelas, jadi untuk mengukur bagaimana pengelolaan arsip yang benar, juga akurat dan juga ini bisa terselamatkan. Jadi mungkin di situ nanti bagaimana sejarah kelurahan itu juga sebagai output dari kegiatan ini. Oh, oke. Bagaimana kelurahan Terbentuk menyusun ya? sejarahnya, itu kan sebenarnya itu sebagai muatan lokal yang juga perlu diketahui oleh pemerintah kelurahan itu sendiri. Cikal bakal dari kelurahan itu terbentuk. Begitu. Oh, jadi mereka harus tahu ya sebetulnya ya. Iya. Jadi nggak tiba-tiba Tiba-tiba kan ada di situ, keluar gitu ya. kan, enggak juga. Tapi jangan juga menciptakan sejarah. Betul, betul. Itu pentingnya arsip. Oh, Jadi nanti ketika- ngarang dewe nek kayak begitu Iya, misalnya. Di apa-apa. Nggak boleh kan itu ya. Iya, betul. Jadi itu harus ditelusuri. Iya betul, itu yang kemudian nanti juga kita perlu kolaborasi juga dengan tentunya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga Iya, ya di iya. level kabupaten. Iya. Bagaimana mereka nanti melakukan pendampingan dari kelurahan Iya. untuk kemudian mengumpulkan, mengkolek berita-berita ataupun arsip-arsip di masa lampau yang kemudian disusun menjadi sebuah buku yaitu sejarah. Oke, sampai dengan saat ini seperti apa kabar baiknya soal Kabar kearsipan di baiknya kelurahan? sebenarnya kalau karena kita sebenarnya ada meta indikatornya ya Mbak untuk Ya. melihat bagaimana arsip ini dalam tataran reformasi birokrasi kelurahan itu kita mengukur dengan 2 indikator sebenarnya. Indikator yang pertama itu pemanfaatan TTE. Oke. Bagaimana nanti kemudian pelayanan publik itu bisa diakses dengan mudah melalui akses digital dari kearsipan itu sendiri. Yang kedua itu sebenarnya dari rangkaian pengelolaan arsip dinamis begitu. Nah, kalau kabar baiknya sebenarnya dari hasil asesmen tahun 2026 yang menilai sudah assessment 2025 ya? ya, karena kita memang setiap tahun ada asesmen ya. Oke. Itu 81,25% itu kelurahan sudah memiliki arsip yang baik. Itu kabar baiknya. Kabar baik. 81 ya lumayan ya. Tetap ada besar. tapinya. Tapi Tetap ada ada tapinya. kabar buruknya nggak? Iya. Jadi dari dari dua indikator ini yang ibaratnya kelurahan yang punya indikator full yang mendongkrak nilai dari 392 kelurahan ini baru ada 4,5%. Artinya PR kita semua kemudian untuk menggerakkan sisanya ya 90 sekian persen ini untuk kemudian mendapatkan nilai optimal dalam penguatan tata naskah dan arsip naskah dinas di kelurahan. Oh, oke. Nah, usaha apa yang kemudian dilakukan supaya itu Baik. sampai pada titik yang optimal? Nah, kalau itu sendiri sebenarnya di setiap assessment itu kan nanti kalau kita kolaborasi dengan Kapanewon yang untuk menyusun rencana aksi. Nah, rencana aksi ini ada di tataran kelurahan. Kelurahan sebagai implementer dari bagaimana nanti 2 indikator ini bisa tercapai. Jadi mereka boleh mengusulkan kegiatan yang tentunya didanai oleh BKK Dana IS terkait dengan reformasi kelurahan. Oke. Nah, itu nanti supportnya salah satunya bisa di penguatan tata naskah arsip dan tadi. Kemudian bisa juga sebenarnya Mbak Indah, kita yang namanya reformasi kelurahan itu kan berjenjang. Artinya kami di provinsi ini sebagai binwas dari teman-teman di kabupaten dan kabupaten ini nanti memberikan pelatihan, asistensi dan juga nanti juga pendampingan khusus untuk kelurahan dalam melakukan sebagai implementer ini tadi. Program-program yang sudah disusun oleh kelurahan berkaitan dengan arsip. Oh iya, jadi mereka nggak akan dibiarkan begitu Betul. saja, tapi terus ada pendampingan Iya. dalam wujud BIMTEK dan Betul, lain-lain. betul. Sehingga nanti persentase akan semakin tinggi ya. Semoga. Oke. Ilmu baru ya Mbak yo. Kenapa? Nah, tadi kan Mbak bilang nek apa es teh kan rasanya legi. Es jeruk iki ya rada gede. Assessment iki rasanya kepiye? Iku nggih anyep napa? Nyambungnya agak lama ini ya saya. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Iya, iya. kok. Dijawab aja nggak denger gitu. Matur nuwun. Oke. Bu Syam, Dinas PMK tadi melalui Diajeng Iya. Cantik ini sudah pangandikan ya bahwa seperti itu yang dilakukan reformasi kelurahan. Kemudian hubungannya dengan arsip DPAD seperti apa Bu? Iya. Kalau di DPAD memang mendukung ya berkaitan tentang reformasi kelurahan, Ya. kelurahan terutama kearsipan. Ya. Kearsipan kalau tadi disampaikan ya kita itu berbicaranya kan ada arsip dinamis, ada yang arsip statis. Ya, oke.
arsip itu tadi sampaikan seperti misalnya surat menyurat, ya itu kan dinamis ya. Kemudian ada juga yang berkaitan tentang aset sejarah historis ya, atau apa itu namanya berkaitan tentang hak milik tanah misalnya. Kemudian sejarah nama kalurahan atau nama dusun, nama desa, ya, nama apa itu namanya suatu wilayah di kalurahan itu, itu kan sejarah ya, itu sebenarnya penelusuran arsipnya itu kan juga pentingnya. Ya. Tetapi memang kalurahan itu sebenarnya kan kewenangan yang ada di kabupaten kota ya. Tetapi kita nggak lepas dari bagaimana kita juga ikut berkaitan tentang reformasi kalurahan. Tetap turun tangan ya Bu ya. Tetap turun tangan. Jadi kalau tadi permasalahannya adalah bagaimana potensi SDM itu yang dilakukan DPAD juga ada. Itu potensi SDM yang ada di kalurahan ini kan juga menjadi salah satu kendala juga ya, karena mungkin tidak hanya di kalurahan, di OPD juga masih kurang ya, di kalurahan apalagi ya. Nah, kalau kita bicara SDM arsiparis misalnya ya, itu mungkin mayoritas belum punya. Ya, sehingga apa kita punya pedoman berkaitan tentang arsiparis. Bagaimana yang mengeluarkan pedoman berarti DPAD? DPAD, ada pedoman berkaitan tentang apa itu yang petunjuk berkaitan tentang bagaimana sih cara memilah arsip, bagaimana cara mengelola arsip, kemudian tadi ada yang misalnya arsip yang dimusnahkan itu yang seperti apa ya, itu ada di pedoman itu, sehingga itu menjadi salah satu materi kalau kita sampaikan ada BIMTEK ya, itu salah satu pedoman materi untuk apa itu namanya mereka dari kalurahan untuk bisa melaksanakan reformasi kalurahan. Reformasi itu khususnya di kearsipan. Oke. Jadi BIMTEK ini dilakukan dan kemudian ini DPAD ya, yang ada di dalamnya. Berarti kalau mereka belum punya arsiparis dan lain-lain dari kelurahan, ini mereka hanya menunjuk orang itu. Iya, betul. Oh, yang paling capable untuk menelusuri ini. Oh, ya untuk melakukan tugas-tugas kearsipan. Betul. Oh, iya. Kalau dibiarkan begitu saja semakin ya tata kelola arsipnya semakin nggak karuan gitu nanti, karena teman-teman mungkin itu tidak menjadi touch atau bagian yang penting yang dulu kemudian dilakukan sebelum ada reformasi. Karena ini tadi kalau dihitung keberhasilan itu dengan angka, tadi kan sudah disampaikan ya Bu Sam, sekian persen begitu. Yang tadi mendukung atau yang sangat bagus pun hanya sekian persen. Artinya ini terus dilakukan sama dia berkala Bu, BIMTEK dan lain-lain. Berkala dilakukan Tapi sudah semua DIY Bu. Kalau dari kalau di kami yang di DPAD itu ada yang dana keistimewaan dan juga ada dana dari CSR. Kita juga dana CSR itu mengadakan pelatihan ke kalurahan ya, yang menangani arsip. Tetapi memang yaitu banyak kendala juga di sana dalam hal pengelolaan. Jadi bagaimana sarana prasarananya juga belum memenuhi syarat ya. Apalagi kalau kita bicara tentang digital ya, itu juga masih terus harus istilahnya untuk bagaimana mereka meningkatkan digitalnya, kemampuan digitalnya ya. Dengan kemampuan SDM yang mungkin masih perlu di push lagi ya. Karena kan arsip itu kan juga pemeliharaannya kan juga perlu bahan-bahan, perlu sarana, terus caranya piye gitu kan. Masih banyak yang perlu dibenahi sebenarnya, bukan hanya sekedar bagaimana si arsip itu tadi disampaikan ya, kalurahan punya sejarah tata kelola arsipnya sudah bagus, tapi juga bagaimana sih arsip itu bisa terjaga. Baiklah. Kita tahu bahwa Pak Dwi adalah wakil dari masyarakat. Nanti Pak Dwi juga akan pangandikan ya info-info dari masyarakat soalnya. Mas bawa unjukannya Pak Dwi kok. Siap nih. Mau sajian khusus gitu supaya nggak mutung gitu. Nanti kita lanjut. Kita masih punya 2 sesi di sini, tentu di acara kita yang sangat luar biasa namanya Arsip Menyapa. Saya Minggu Pinamito.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke Diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Arsip Menyapa. Menyapa. Reformasi kelurahan Nah, Mas iya. sudah dilakukan, tapi yang ngelola arsip itu kan memang harus benar. Dan langkah-langkahnya juga harus dilakukan, yang tetap iseneng sing kurang. Oke, Gitu. iya betul. Ya tapi apa kemudian yang harus dilakukan lagi ya? Nah. Karena Bu Syam kan tadi sudah ada BIMTEK, gitu, Dinas PMK juga sudah Sudah sangat ada mendukung. program. Ya sekarang kita tanya Pak Dwi. Oke. Masyarakat biasanya kalau lapor-lapor apa-apa kan ke anggota Dewan tuh ya, apalagi di sini Rakyat. Komisi D ketuanya gitu. Terus mungkin Pak, reformasi kelurahan, tata kelola kearsipan di teman-teman kelurahan kita sepanjang pengamatan dari Dewan kita seperti apa? Ya tata kelola, bicara transparansi dan sebagainya, tapi Oke. harus ada bukti. Ya. Buktinya apa? Arsip. Hmm. Saya mengambil dulunya Bu Irma. Ya. Mbak Irma. Ya. Ada 2 roda Ya betul, depan belakang. depan belakang. Hmm. Ini arsip, di sini ada Masyarakat. Ya. Satu internal masyarakat. Dari kelurahan, pemberdayaan, karena di PMK itu kan pemberdayaan masyarakat kelurahan. masyarakat kelurahan dan kelurahan. Ya. Kalau di kelurahan itu ada reformasi, ada reformasi, saya kira include dengan pemberdayaan. Hmm. Nah, bagaimana sekarang tata kelola arsip di kelurahan dan kelurahan bisa berdampak kepada pemberdayaan? Itu persoalannya. Hmm. Walaupun saya nggak tahu ya kalau di dinas beliau sebetulnya di kami di Komisi D. Ya. Karena satu rumpun dengan Biro Kesra. Kesra. Walaupun ada urusan pencatatan sipil. Maka hari ini bapaknya adalah Komisi A. Iya. Oh, oke. Ya menurut saya pasti males. Oh. Karena perspektifnya beda. Hmm. Karena biro pencatatan sipil yang bicara tentang pencatatan sipil sama pemberdayaan, kalau pemberdayaan di Biro Kesra. Iya, Betul. betul. Betul kan? Betul ya. Dan itu di Komisi B karena itu mitra kita. Nah, saya mau ngomongin begini loh ya. Reformasi kelurahan dan kalurahan menurut saya harus satu tarikan nafas dengan pemberdayaan. Oke. Saya selalu ngomong itu. Nah, Karena kita lupa bahwa sebetulnya ketika ada reformasi ini kan lalu melangkah reformasi yang sebenarnya kan sudah ada kelembagaan di tingkat kalurahan. Base-nya pemberdayaan itu sekarang di kelurahan dan kalurahan. Maka support anggarannya pun banyak yang namanya bantuan keuangan kalurahan dan kalurahan dong. Kalau kelurahan enggak. Iya. Kelurahan enggak di kota. ya. Nah, Ini kabupaten kalurahannya ya berarti pegawai ya? negeri. Oh, oke. Kalurahannya pegawai negeri. Maka anunya di Kementerian. Ya. Ya kan? Kementerian. Sejauh mana Kementerian mensupport kelurahan, nah ini perlu dipertanyakan di diskusi yang lain, Nah, kelembagaan di kalurahan dan kalurahan ini belum optimal sesuai dengan tujuannya.
Karena konsepnya pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan itu ya ada kelurahan budaya, wisata. Iya, betul. Trainer. Selalu saya mengatakan Prima. wisata itu kenapa? Ya, kalau saya ngomong bahwa DIY ini hidupnya dari pariwisata. Next gitu. Next kita hanya mengandalkan pariwisata. Pertanian kita 300 hektar per tahun kita kehilangan. Oke, lahan semakin menyusut. Ya, menyusut. Imigran pensiunan di Jogja semua. Maka menurut saya nggak apa-apa agak geser sedikit, tapi saya lebih kepada goalnya ya. Ketika bicara tentang reformasi ya progresif, pemberdayaan masyarakat konsepnya apa dari perspektif arsip. Saya kira itu. Ternyata tadi deh, arsip itu bisa untuk karya, bisa memberdayaan. Oke. Di mana dinasnya eksekutornya salah satunya di PMK. Di dinas PMK ya. PMK biasa kerjasama di mana, di kelurahan dan kalurahan. Di kelurahan ada apa? Oke. Begitu ya. Ya. Saya selalu begini. Ini bukan analisa ini. Saya gatel kalau ngomong tentang budaya selalu hanya dimanai nilai tadi. Bagaimana produk, itu tugasnya beliau supaya berdaya. Gitu ya. Arsip berbasis budaya. Ya, Betul kan? betul. Berbasis budaya. Nah, pakai budaya, pakai nilai ini menjadi produk. Oke. Gitu ya. Jadi ambil aja nilai-nilai yang ada di arsip maka itu, kalau kemudian diprodukkan. produksinya berpikir ini semua mesti bicara tentang pengangguran. Pengangguran di Jogja masih banyak sekali. Oke. Masih banyak sekali. Nah, menurut saya hanya mau ngomong bagaimana sekarang reformasi kelurahan dan kalurahan menjawab persoalan ini. Pengangguran ini. Oke. Wong sekolah SMK yang katanya sekolah vokasi aja masih 24% kok. Itu saja dalam ora palikur 34%. Itu kan? Oke, jadi lebih Nah, gede lagi. lah bagaimana sekarang SMK bisa masuk di dalam reformasi kelurahan dan kelurahan? Contohnya begini, SMK perhotelan misalnya. Bagaimana masuk di dalam kelembagaan di kelurahan dan kelurahan? Pariwisata loh ya, supaya para teman-teman anak-anak hari ini pariwisata tidak orientasinya di industri gede, di perhotelan gede gitu. Tetapi bisa masuk di kelurahan dan kelurahan. Apa itu dengan wisatanya? Dengan apa? Homestay. Ini yang belum terjawab kita ini. Kita ini kan ada gap ya, gap lulusan SMK yang nganggur. Ada gap lagi kelembagaan di kelurahan dan kelurahan yang harusnya menjadi pemberdayaan, ada gap di sini belum tercapai. Ini tinggal nyambungkan link match kan? Link match gini. Apakah ya harus dibutuhkan? Ya berarti harus ada model kurikulum di SMK dan SMA yang link match dengan kelurahan dan kelurahan wisata budaya gitu loh. Jadi kalau ngomong wisata saya tidak lebih kepada arsip, oke lah, ini beliau-beliaunya yang ngomong. Setelah bagaimana arsip ini akan bisa berorientasi dengan pemberdayaan. Oh baiklah. Jadi artinya ngomong kemiskinan selesai dengan itu. Ya, secara internal kelurahan itu kemudian harus mereformasi ya Pak ya. Tadi kan sudah dikatakan. Nanti kalau itu dari hasil yang sudah kemudian terdeteksi semuanya, arsip itu diwujudkan dalam sebuah pemberdayaan. Ini bisa wisata, ada yang bisa prima. Iya, oke, baiklah. Kalau kita kembali tarik itu ke dalam dunia kearsipan, sudah tertata belum sebetulnya semuanya Mbak? Sebenarnya kalau kita bilang tertata semuanya, kita belum bisa bilang semuanya. Oke, masih berapa persen itu tadi ya? Iya, betul. Supaya bisa mewujudkan apa yang Pak Dir katakan soalnya. Iya, cluenya sebenarnya ada Mbak Iya. Ida. Jadi begini, ketika kita berbicara konsep pemberdayaan ini kan memang tadi tidak bisa lepas ya dari konsep reformasi kelurahan. Karena contohnya, kalau tadi kita bicara tentang reformasi birokrasi, itu di tata kelola pemerintahan kelurahan, tapi kalau di reformasi pemberdayaan masyarakat, kita melihat dampak di masyarakatnya. Iya. Bagaimana di stunting itu diukur di reformasi pemberdayaan masyarakat, kemudian kemiskinan, kemudian pengembangan usaha perekonomian seperti termasuk Bungkal. wisata. Betul, Iya, Bungkal. betul. Terus juga bagaimana kemudian lembaga masyarakat itu juga terlibat di dalamnya. Nah, kemudian tadi ketika kita tarik dalam arsip ya Mbak, kita bisa bilang baseline data kemiskinan itu adalah arsip juga. Oke. Nah, yang ini yang menjadi PR
tadi menarik bagaimana kemiskinan bisa diturunkan dari arsip ini gitu. Kita menyebutnya kalurahan-kalurahan sekarang ini memiliki perjanjian kinerja yang disusun setiap tahun. Di mana di salah satunya isi dari perjanjian kinerja itu adalah penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan, peningkatan PAD yang juga disupport dari sektor-sektor mungkin pariwisata, ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mereka melakukan pelayanan prima atau istilahnya kepuasan masyarakat dalam survei kepuasan masyarakat begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang arsip ya, bagaimana mereka memenuhi janji mereka, tentu otomatis mereka harus melihat arsip mereka, data yang mereka punya. Berapa sih jumlah warga miskin di keluargaku begitu? Berapa sih jumlah anak stunting wargaku gitu? Berapa sih kondisi ekonomi fiskal sekarang di kelurahan saya gitu. Nah itu yang menjadi data mereka awal untuk menyusun berapa targetnya nanti di tahun berjalan. Artinya ketika data ini tidak ada, tadi yang Pak Dwi sampaikan, tidak akan keluar gitu. Itu tidak akan. Bagaimana sekarang data itu menjawab untuk kesejahteraan. Contohnya begini, ini maaf ya, kalau mau ngomong stunting, kemiskinan, stunting ini data di kelurahan, berapa stunting di kelurahan dan kelurahan itu. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Ini data loh ya. Apakah data ini bisa kita jual di dalam basis pariwisata? Iya. Kan bisa jadi apa namanya studi tiru di perkampungan itu loh. Maksud saya, oh ternyata stuntingnya tinggi tapi selesai. Caranya kayak apa sih sebetulnya? Oh ada menu-menu khusus. Nah, misalnya begitu kan bisa studi tiru. Saya itu menggambarkan itu. Saya itu menggambarkan itu bahwa permasalahan itu di kelurahan dan kelurahan tapi bagaimana sekarang cara menyelesaikannya? Kuncinya berangkat dari data. Baik ya. Dari jadi data itu beres dulu, baru kemudian nanti bisa melakukan banyak data hal harus akurat untuk kesejahteraan. Nah, kemudian bagaimana data itu ditarik sebagai sebuah arsip, maka dimunculkanlah sebagai perjanjian kinerja yang disertai dengan berita acara yang ada nomornya di situ, ada tanda tangan legalnya di situ. Artinya apa? Ini terdokumentasi dengan baik. Nah, untuk bisa mewujudkan itu perlu BIMTEK dan lain-lain dari yang dilakukan PAD gitu ya. Ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Baiklah. Ada yang sudah kita kolek juga mengenai data-data bagaimana kemudian kelurahan itu bisa membuat arsip sebaik mungkin, menyimpan sebaik mungkin, artinya dalam pengadaan depo arsip dan lain-lain. Kita tanya ke Pak Dewan ya, apa supportnya kemudian dari Pak Dewan kaitannya dengan itu? Jangan begitu dong. Kok aku dipromosi? Kalau saya di pertemuan yang lain, saya bilang bahwa arsip pun sebetulnya belum memadai secara apalagi di belionya, di pemberdayaan masyarakat kelurahan itu masih kecil. Padahal di situnya banyak bidang yang menurut saya luar biasa. Yang harusnya diarsip. Tapi nggak bisa berdaya. Jadi pemberdayaan yang tidak berdaya dari sisi eksekusi. Saya mengakui kok itu. Tapi karena itu tidak di komisi saya, dosanya sedikit saya. Tapi kita selalu melihat hari ini kunci kalau permasalahan dilihat di basis kelurahan dan kelurahan kuncinya di beliau. Nah, saya kira ini butuh apa namanya? Butuh keperpihakan anggaran. Karena di kelurahan itu mendapatkan PKK. Nah, ini mari kita berdiskusi tentang bagaimana PKK hari ini tidak hanya begitu-begitu saja. Maka PMK harus ada asistensi bagaimana membuat program dan perencanaan berdasarkan mungkin referensinya adalah arsip. Oke lah Mbak. Oke. Pinter ya. Soalnya baru nulis buku. Iya. Tapi artinya bagaimana kemudian Pak Dwi kan memang komisinya bukan ada di komisinya Panjenengan, tapi nitip lah ya bisik-bisik gitu ya. Tapi bironya di tempat saya. Bironya di tempat saya, tetapi tidak pernah berdiskusi di meja saya. Bironya terserah. Oke, baiklah. Jadi sebetulnya masih ada irisannya ya. Cuman memang komunikasinya perlu sangat diperbaiki. Menutup hubungan. Saya masih tulung tirene kuwi tulung. Berarti segmen ini judulnya kok lagu dangdut ya. Tak berdaya. Tapi nggak ada masalah tanpa solusi ya. Semua pasti akan ada solusi dan komunikasi efektif itu harus dibangun ya ternyata. Kalau saya kok permasalahannya bukan anggarannya begini sekarang.
Terus saya bicara skala prioritas. Oke. Sepakat nggak? Skala Ya. prioritas. Ya. Dengan anggaran seperti ini, tapi capaiannya bisa maksimal. Oke. Nah itu butuh diskusi. Ya baiklah. Bu Erma, teman-teman kelurahan kesulitan nggak sih sebetulnya kalau bicara soal bagaimana pengarsipan dan lain-lain? Oh, pasti. Jangan-jangan pengarsipannya aja belum beres, apalagi nanti untuk pemberdayaan iya, gitu kan? Roda depannya aja belum, masa ulang ini gitu misalnya. Gimana terus Iya, Bu? itu sebenarnya tantangan tersendiri ya Mbak Oke, Indah ya, karena ya. memang pergantian SDM di kelurahan itu juga tidak bisa dihindari. Ya, betul. Itu Oke. yang kemudian membuat kita juga sepertinya yang kemarin sudah beres nih. Iya. Kenapa ganti Berapa orang tahun terus? sih lurah sekarang ini? Apanya? 8 ya? 8 tahun. 6 plus 2 ya kemarin ya? Iya. Jadi 8 tahun. Kan Oke. lurahnya Mbak Indah. Aha. Pamong ning di Pamongnya dalamnya, di bawahnya. SDM-nya, stafnya SDM kan di bawahnya. itu juga Ganti lurah, Ganti-ganti ya? Iya. Iya kan? Iya. Makanya saya Benar. tanyakan kan atasnya ganti nanti di bawahnya juga bisa ganti lagi. Oh iya. Terus mau nggak silakan. Ya, silakan. itu yang membuat kemudian ini menjadi PR juga buat kami untuk mengulang kembali bagaimana penataan arsip dan lain-lain di tingkat kelurahan itu juga digaungkan kembali karena ini orangnya baru nih. Jadi kan otomatis harus ada sounding lagi ke penyesuaian mereka, gitu. betul, terkait dengan mungkin tata naskahnya, penomoran dan lain-lain, hal-hal yang sesimpel itu. Nanti belum lagi ketika ada masyarakat yang mengurus terkait dengan KTP atau apapun, perizinan dan lain-lain, pengurusan sertifikat tanah dan lain-lain, nyarinya kalau dia tidak terbiasa. Padahal kalau di arsipnya level teknis bagus, seperti sebetulnya itu sangat membantu Iya, ya? betul. Oh, jangan. Oke, kita nanti ngobrol lagi ya di Ya, sesi baik. ini ya. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan kalau kaitannya dengan ini? Baik, Anda jangan kemana-mana, tetap menyaksikan bersama kami dalam acara kita. Arsip menyapa. Opo kowe ra ngerti larane nalika aku pas kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane atimu dudu nggo aku arepa gedene rasa tresnaku sajerone atiku nggo sliramu yen utu sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempet duweni pun ngon ngiklaske nyatane singkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang ra koyo kowe sing gampang golek liyane nganjan diranging ora iso duweni ngateni nanging kowe malah ngeteni tresno liyane dudu aku ternyata sing mbok karepke udane soyo deres ramandeg-mandeg atiku melu teles pas udane teko kowe lunga milih wong sing luwe mulya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurika, Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Demikian semboyan terkenal yang pernah diucapkan Soekarno, sang proklamator. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata belum banyak dipahami oleh masyarakat Jogja, terlebih generasi muda saat ini. Arsip sebagai sumber primer informasi yang merupakan bukti rekaman kegiatan atau peristiwa masa lampau yang otentik dan terpercaya belum banyak dimanfaatkan karena awamnya pemahaman tentang arsip dan budaya literasi arsip yang rendah. Sementara di sisi lain, biaya pengelolaan arsip tidaklah murah. Permasalahan inilah yang mendasari DPAD DIY membangun diorama Arsip Jogja, sebuah diorama kearsipan yang menyajikan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga era keistimewaan. Sejak diresmikan pada 24 Februari 2022, diorama dituntut harus mulai membuka layanan di tengah keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem layanan yang belum sempurna. Sebagai seorang arsiparis, mengemban tugas sebagai ketua tim kerja layanan diorama adalah sebuah tantangan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan layanan publik baru yang rentan akan komplain. Dengan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kami mencoba membranding diorama Arsip Jogja agar segera dikenal oleh publik, baik nasional maupun internasional, sebagai destinasi wisata edukasi pilihan di Yogyakarta. Optimalisasi media sosial sebagai media publikasi dan promosi merupakan langkah awal kami membranding diorama, karena media sosial sangat efektif untuk mempromosikan diorama Arsip Jogja dengan cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia. Untuk itu, kami membangun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta mengembangkan website sebagai situs informasi dan etalase digital. Strategi branding yang kedua adalah menggalakkan kegiatan wisata arsip. Wisata arsip adalah kegiatan mendekatkan arsip kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk wisata. Mengambil destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta seperti Museum Ulen Sentalu, Keraton Yogyakarta, dan Pura Paku Alaman, dilanjutkan kunjungan ke Depo Arsip DPAD DIY dan terakhir ke Diorama Arsip Jogja. Keterbatasan anggaran wisata arsip memotivasi saya untuk melakukan strategi branding yang ketiga, yaitu penawaran kerjasama paket outing kelas bagi pelajar dan mahasiswa. Paket outing kelas berkonsep Tour de Arsip meliputi Tour Diorama Arsip Jogja dan Tour Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi pengolahan, alih media, restorasi, dan layanan arsip. Dengan paket outing kelas Tour de Arsip, pelajar dan mahasiswa dapat belajar arsip sejak dini dengan cara yang asik. Usaha yang kami lakukan dalam membranding diorama tidaklah sia-sia. Data menunjukkan kunjungan diorama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung diorama tahun 2023 sebanyak 26.616 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.747 orang, di mana 66% didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Seiring meningkatnya kunjungan ke diorama, jumlah pemanfaatan arsip juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, jumlah pemanfaatan arsip mencapai 277.368 nomor arsip. Diorama Arsip Jogja juga diapresiasi oleh komunitas jelajah dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai peraih Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Award 2024 kategori Museum Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Saya sangat mendukung keikutsertaan Saudari Yurika dalam ajang pemilihan Arsiparis Teladan Nasional tahun 2025, dan tentunya Saudara Yurika telah banyak berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif dalam membranding diorama Arsip Jogja sebagai destinasi wisata edukasi dan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan arsip statis. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa masih bersama kami, saya Indah Ardina bersama dengan Kursi panjang. kita ada dalam sebuah acara persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. inilah Arsip Menyapa. Yeay. Oke, baiklah. Tadi diskusi kita menarik ya, karena kaitannya ini langsung dengan masyarakat, lebih-lebih kelurahan gitu ya, sebagai sumber yang sedang kita bicarakan soal reformasi dan lain-lain. Tapi Bu Syam selaku Kepala Dinas ya, DPAD, ini pasti punya rencana ya Bu ya, untuk mendukung ini, karena PMK nggak mungkin akan bekerja sendirian, karena urusan kearsipan itu ada di DPAD. Apa yang kemudian di-arrange dengan Bu Syam dan kawan-kawan DPAD supaya sukses reformasi kelurahan? Kalau dari kami memang sesuai dengan ketugasan di DPAD ya, tentu saja di bidang arsip ya. Di bidang arsip kami ya istilahnya mensupport, mendorong. Mungkin tadi kami sampaikan kita sudah pedoman ya, kemudian bagaimana berkaitan tentang pengelolaan arsip itu, kemudian manfaat arsip itu kan sebenarnya besar sekali ya bagi reformasi kelurahan ya, bagaimana berkaitan tentang pelayanan kepada masyarakat itu lebih cepat ya, karena arsipnya tertata, kemudian bagaimana aset-aset sejarah ya, yang ada di sana itu bisa terselamatkan ya. Kemudian juga transparansi, kemudian perencanaan kalau sesuai dengan data, ada datanya, ada arsipnya, sehingga perencanaannya itu tidak istilahnya ngoyo-woro ya, tapi sudah dasarnya data. Dasarnya data. Nah, kemudian memang tadi kami sampaikan kendalanya masih banyak. Jadi supporting SDM, supporting anggaran ya, itu juga baik di kabupaten, di dinas atau lembaga kearsipan daerah di kabupaten itu juga minimalis sekali anggarannya ya, dalam hal supporting pembinaan kepada kalurahan-kalurahan ya, yang tadi disebutkan ratusan itu supportingnya masih kecil sekali. Kemudian juga mungkin tapi tadi CSR bisa masuk ya Bu sebetulnya ya? CSR sebenarnya bisa masuk, bisa masuk ya, tetapi juga skala prioritas juga, dan mungkin juga di kabupaten, di kelurahan mungkin juga belum familiar berkaitan tentang CSR, bagaimana cara mengaksesnya, itu kan juga masih terbatas juga ini. Nah, sarana prasarananya, apalagi SDM-nya, sarana prasarana, ya itu kan juga belum ada, belum sampai bagaimana sih kita menelusuri arsip yang ada di kelurahan itu kan juga masih banyak PR Mbak Indah. Tapi kita tentu saja dengan adanya dengan arsip yang tertata itu pelayanan bisa lebih baik ya, pelayanan masyarakat kepada masyarakat itu lebih baik. Ini juga perlu dimulai ya dengan segala daya upaya. Okay, tapi yang paling penting saya pikir adalah yang pertama tuh mindset ya, bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Kalau daya upaya sudah dilakukan tapi mindsetnya nggak berubah, bahwa arsip ini bukan sesuatu yang penting, ya nggak dilakukan. Boro-boro mau berhasil pemberdayaannya, itu aja nggak dilakuin gitu. Jangan-jangan bikin rencananya adalah yang tidak sesuai dengan kapabilitas atau kearsipan sejarah dari kelurahan itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau bicara hari gini kan digitalisasi ya Bu Erma. Sekian banyak 300 sekian itu tadi sudah jalan semua belum ya? Kalau dibilang jalan semua juga belum ya, karena sebenarnya kalau kami mencoba ya sebenarnya menata untuk di reformasi kelurahan sendiri itu kan seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan perjanjian kerja itu kan ada di SINKAL, Sistem Informasi Kelurahan, masuk di Sistem Informasi Kelurahan. Hanya mungkin berkaitan dengan persuratan kalau kita bisa bilang, karena kami juga menggaungkan bagaimana Sri Kandi ini, akun persuratan ini juga diakses sampai dengan level kelurahan. Sri Kandi itu apa Mbak? Ini aplikasi persuratan aplikasi persuratan yang terhubung sampai dengan di level nasional sebenarnya. Sehingga kita bisa melihat apabila juga nanti ketika ada hal-hal yang memang misal kita mengundang, sepelenya adalah mengundang rapat koordinasi yang itu membutuhkan kebijakan-kebijakan strategis, kita bisa men-track siapa nanti yang akan hadir, sehingga kita bisa
titipkan atau mungkin dari kelurahan bisa titipkan informasi berkaitan dengan nanti apa yang disampaikan di dalam rapat koordinasi itu sehingga tidak mentah lagi kemudian rapat itu. Gitu. Sebenarnya ketika semua kelurahan itu sudah menerapkan digitalisasi kearsipan ini tadi ya di Sri Kandi lah contohnya, ini menjadi sesuatu hal yang membantu mempercepat sebenarnya, mempercepat proses-proses koordinasi, proses-proses birokrasi begitu. Sayangnya memang belum semuanya. Meskipun ada sebenarnya beberapa kelurahan yang ketika kita kirim melalui WhatsApp nih surat gitu, mereka bilang lewat Sri Kandi saja. Itu sebenarnya sebuah tools yang membuat kita wah kebanggaan nih ada nih ternyata kelurahan yang sudah pakai Sri Kandi begitu. Tapi jumlahnya yang seperti itu masih sedikit. Masih sedikit. Sri Kandi lemes lagi. Belum terus Sri Kandi ya. Kan tak tanyain loh sudah sedikit, tapi sudah ada. Dan panai kelangan panah. Dan lagi-lagi Maida, kalau kita berbicara soal itu tadi bagaimana ya kemudian keberhasilan di digitalisasi arsip ini SDM. Itu tetap SDM kuncinya ya. Iya. Ketika SDM di kelurahan itu kemudian ada yang muda atau juga beberapa orang yang mungkin capable di IT, mungkin akan sangat cepat adaptasinya. Tapi ketika tidak ya PR lagi. Jadi pelibatan generasi-generasi gengsi dan sebagainya ya. Ini untuk bisa masuk dalam kelurahan. SDM kelurahan lagi, betul Bapak. Padahal peminat menjadi aparat kelurahan itu ya biasanya ya besar sih sebetulnya. Dari gengsi? Tapi biasanya ya sekarang dari gengsi. Gengsi juga banyak. Ya sudah. Berarti artinya cukup menjawab ya. Ini bukan persoalan muda dan tua, ini ngomong kompetensi betul. Kompetensi. Kalau itu kan hanya rata-rata ketertarikan ya. Tertarik jadi sana tapi tidak ngukur. Hari ini punya ideal tapi tidak terukur dalam idealisnya. Karena keyakinannya mesti nggak nyampe. Kan gitu kan Mbak? Idealisme. Nggak nyambung. Ini persoalan. Tapi juga kalau saya selalu ngomong kolaboratif di antar OPD ya, Kominfo harus bicara ini. Nah kita ngomong reformasi kelurahan, tapi tidak tersupport oleh OPD yang lain. Dikatakan tadi sudah berjalan semua, belum. Ada yang belum sinyalnya banyak. Di sana di Gunung Kidul yang berdekatan dengan Australia sana. Dan itu terjadi tidak hanya itu di sekolah-sekolah aja. Maka ketika ada sekolah pembelajaran berbasis AI. Saya begitu. Sinyalnya rong duwe gitu ya. Kebijakan itu pasti konsekuensinya support. Jadi artinya kalau kita berurusan dengan arsip itu bukan tugasnya Bu Syam dan kawan-kawan saja, tapi juga harus disupport dengan OPD-OPD yang lain. Kalau ngobrol digitalisasi berarti Kominfo, itu kan. Kalau berhubungan dengan kemudian kemampuan bagaimana mengoperasikan komputer dan lain-lain kan, misalnya kalau di Dinas Pendidikan ada Tekomdik gitu ya, yang akan support itu. Ya memang harus bersama-sama. Harus begitu. Kalau enggak sendiri-sendiri ya enggak ketemu. Enggak ketemu. Ya baiklah. Kalau keberhasilan dan lain-lain itu tadi yang assessment dari tempat penjenengan ya, Bu Irma? Betul. Dari penjenengan ya. Dan lagi-lagi kalau misalnya masih berurusan dengan hal yang nilainya belum bagus ya pasti itu masih kesedihan ya. Betul. Dinas PMK-nya ya? Ya, memang kalau kita berbicara tentang rencana aksi sebenarnya untuk penguatan tata naskah dan arsip dinas ini kan sebenarnya di 2027 ya target untuk penyelesaiannya. Cuman untuk capaian yang bisa dibilang belum semuanya mendapatkan skor optimal itu juga sebenarnya PR karena tinggal setahun lagi sebenarnya waktu kita. Gitu. Jadi ini memang kita harus gencar sekali untuk kemudian menggerakkan kelurahan-kelurahan ini untuk ya tidak hanya sadar arsip tapi juga bagaimana mereka dekat dengan arsip. Indikator keberhasilannya apa Bu Irma? Sebenarnya 2 indikator tadi Mbak. Jadi kita punya ada skor 1 sampai dengan 4 terkait dengan pemanfaatan teknologi tadi. Yang kedua juga bagaimana pengelolaan rangkaian arsip dinamis itu tadi. Yang di dalamnya sebenarnya ada kaitannya dengan pojok arsip citra arsip desa ya Bu. Pojok arsip citra desa kemudian sejarah kelurahan. Apa pojok apa? Pojok arsip citra desa. Citra ya Bu. Apa istilahnya kalau
arsip citra desa begitu. Oh. Jadi seperti profil kalurahan. Profil. Berarti desa tuh harus punya, kelurahan tuh harus punya profil. Karena itu yang bisa dijual sebenarnya. Kalurahan. Lebih-lebih soal pariwisata. Iya betul, karena itu yang sebenarnya bisa dijual. Iya, kita ini arsip itu bisa digunakan untuk apa namanya? Kesejahteraan tadi untuk kita jual, tetapi sekaligus juga mengukur indikator karena data. Ya, hari ini sekali lagi kolaborasi antara OPD harus sangat tata. indah. Yang kedua, karena kelurahan adalah menjadi basisnya BKK. Maka BKK dalam hal perencanaan harus menjawab persoalan antara arsip dan kesejahteraan harus terjawab ini. Begitu. Ya. Jadi bukan bikin-bikin program, tapi basically dari data yang ada di karena kelurahan. PMK ini anggarannya nggak gede-gede, orang nggak gede-gede, nggak gede banget, kecil lah menurut saya. Maka bagaimana PMK tanda petik mengintervensi dengan mengasistensi perencanaan di kelurahan, supaya antara cita-cita pemberdayaan kelurahan dengan basis yang kelurahannya sejalan. Kira-kira itu, Mbak. Pada suatu ketika kita ngobrol juga sama teman-teman kelurahan dan juga PMK, itu masing-masing mereka punya perencanaan yang memang berdasarkan dari apa yang dialami di teman-teman masyarakatnya. Baiklah. Ini Mbak Indah, mungkin sedikit ya tambahan tadi Pak Dokter menyampaikan. Sebenarnya terkait dengan intervensi perencanaan itu sebenarnya tools yang paling lumayan ampuh kita bilang yang menggunakan asesmen ini kemudian. Karena ketika kondisi asesmen, karena kan nanti Kapanewon ya yang akan mengasesmen si kelurahan ini dengan 16 kegiatan utama dan juga pemberdayaan masyarakatnya tadi, 5 kegiatan di pemberdayaan masyarakat, kita akan melihat seberapa keberhasilan di tahun sebelumnya dan mana yang kurang. Nah, yang kurang inilah yang seharusnya menjadi rencana aksi untuk disupport. Jadi jangan cari lagi ya. Betul. Jadi kami juga kapan selesainya? Iya, betul. Apa Pak? Sustainable. Berkelanjutan. Bener. Tak retekke ya. Iya. Ngerti nek aku raguang ya. Begitu. Oh, jadi gitu ya. Dan ini berjalan. Oh, iya. Kalau tadi asesmennya ada di Kapanewon semua mumpuni untuk melakukan asesmen? Karena kita lakukan BIMTEK, Mbak. BIMTEK untuk Kapanewon. Jadi kalau di tahun awal mungkin Kapanewon masih meraba-raba sehingga semua kelurahan tiba-tiba menjadi baik. Nah, kita yang PR lah, ini ngapain reformasi kelurahan kalau semuanya sudah baik kan begitu. Ternyata di tahun kedua kami lakukan BIMTEK ke Kapanewon untuk melihat realnya. Jangan nurut dengan kelurahan maksudnya, karena dia sebagai pelaku asesornya gitu, jadi harus punya POV yang betul begitu ya. Ini agak lucu loh nih. Sebenarnya baik malah jadi bingung apa yang dievaluasi? Jangan asesornya ini. Ternyata memang dinamika. Pak, saya kan ngobrol aja lah Pak, jadi nggak apa-apa kan begini ya. Karena realnya memang begitu. Jadi memang Kapanewon juga punya apa ya istilahnya peran strategis di sini untuk kemudian melihat dan menilai kelurahan seberapa mampu untuk melakukan itu dan mengadjust mereka untuk kemudian masuk di dalam rencana mereka. Ini menarik ya, karena kalau kita diskusi kok kita tuh setuju semua, itu berarti nggak ada yang berpikir, cuman satu yang berpikir kan? Ibaratnya gitu. Iya kan, makanya harus diperbaiki supaya justru timbul. Mudah-mudahan nggak nyindir aku. Enggak Mbak. Jadi ya kan dalam sebuah kelompok selalu gitu. Kalau kita usulan semuanya setuju, rasa-rasanya menjadi ya udah percaya aja. Itu biasa terjadi di Musrembang. Betul, Bapak. Musrembang gimana? Setuju. Tapi dia tidak pernah menyandingkan antara perencanaan dan FPJKal. Baiklah. Ya. Teman-teman kelurahan mudah-mudahan punya effort yang luar biasa ya untuk memajukan bagaimana kemudian kelurahannya menjadi kelurahan yang ya sangat maju lah. Iya, sangat maju gitu ya dengan reformasi-reformasi yang memang harus dijalankan gitu. Tapi segala daya upaya ini lagi-lagi ujungnya adalah masyarakat yang sejahtera ya. Jadi kalau kita bicara arsip juga kita titiknya pada kesejahteraan, bukan hanya arsip itu bisa dibaca, arsip itu bermanfaat untuk apa kalau tidak untuk sejahtera. Betul. Bu Syah matur nuwun ya rawuhipun Ibu. Sama-sama. Dukung teman-teman PMK Bu, Mbak Irma dan kawan-kawan di sana. Pak Dokter, matur nuwun. Diskusi-diskusi yang semacam ini kayaknya kita guyon, kayaknya kita ayel-ayelan, tapi sebenarnya ini untuk masyarakat ya. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat lah bagi siapapun yang nonton acara ini. Boleh nggak tepuk tangan untuk kita bersama? Jadi kalau kita tertib arsip karena kita punya salam arsip
Tertib Arsip. Sampai jumpa lagi dalam Arsip Menyapa. Saya Indah Ardina. Persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketemu lagi di next episode. Dadah. Sepinero aku senengmu karo liyane arep cemburu, kok dudu sapa-sapane sing awale perhatian, neng akhire sliramu sing malah ngilang. Rapingin liyane pengen ku siji mung kowe, kenyataane dudu aku ning jero atimu. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang ati kekowo ngimpi, iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu, koyo lagi wingi awan dhewe iso ngobrol tekan bengi, krasa sliramu wong sing paling